Bila Belanda mencangkokkan Wali Songo pada Abdul Malik, itu apa maksudnya? Konon katanya Abdul Malik hijrah dari Hadramaut Yaman ke Gujarat, India. Bila lalu Yamani menikmati hal itu, wajar jika menimbulkan kecurigaan. Berani-beraninya menculik Wali Songo dan mengerangkengnya dalam Asmat Khan. Coba bagaimana catatan sejarah India mengisyaratkan beritanya. Kesultanan Delhi didirikan pada 1206 Masehi oleh bangsa Turki. Lalu muncul Kesultanan Deccan serta Kesultanan Bengal yang kaya. Tidak terdeteksi keberadaan peran Al-Yamani. Dalam sejarah Indonesia juga sama saja. Dalam memori kolektif masyarakat luas, begitu pula tidak ada kenangan dengan Abdul Malik dan marga Asmat Khan. Lalu bagaimana dengan Champa yang konon pun berkaitan dengan Yaman? Salah seorang Raja Champa yang terkenal itu menantu Raja Singasari. Singasari kelak dilanjut dengan Majapahit yang didirikan oleh Raden Wijaya. Champa berperan melemahkan kekuatan Kubilai Khan saat hendak menyerang Singasari, yaitu dengan melarang armada pasukan Mongol itu singgah di pelabuhan-pelabuhan kerajaan Champa. Mereka pun terpaksa melakukan pelayaran super jauh secara non-stop, mengarungi samudera sampai lalu melintasi Selat Karimata dan singgah di Belitung. 1 bulan di sana, tentu sambil memperbaiki mentalnya yang niscaya sempat drop. Betapa tergerogoti perbekalan logistik mereka, ibarat tak terhitung. Peristiwa itu terjadi di akhir tahun 1292 Masehi. Jadi Raden Rahmat Sunan Ampel yang lahir di Champa tahun 1401 Masehi itu keturunan Singasari. Ayahnya dari Samarkand bernama Ibrahim Asmara Kandi. Ketika mereka datang ke Majapahit, tak ubahnya keluarga sendiri. Silakan menelusuri artikel-artikel terkait Kerajaan Champa. Silakan ikut merasakan betapa dekat hubungannya dengan Jawa. Tak terasa ada kaitan dan hubungan dengan Muhajir Yaman. Tak ada nama Abdul Malik dan marga Asmat Khan. Tapi anehnya di internet ada sejarah Asmat Khan. Tak ada sumber prasasti selain kesaksian-kesaksian. Bagi orang bangsa Indonesia, perihalnya termasuk mengerikan. Bukan tidak mungkin masyarakat bisa terkecoh juga. Mengerikan karena bagaikan telah terjadi perampokan tokoh-tokoh Nusantara. Sunan-sunan, sultan-sultan, tokoh-tokoh besar dianggapnya orang asal Yaman. Dianggap Yaman dengan marga Asmat Khan katanya. Sampai-sampai vokalis Gigi Arman Maulana di Asmat Khan kan. Semua Asmat Khan, bahkan juga Sultan Agung Mataram Hanyokrokusumo, Sultan Agung Tirtayasa dari Banten, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pendiri NU, Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah dan lain-lain, semua dianggapkan Asmat Khan. Lanjut saya bacakan bagian naskah di internet tertanggal 31 Oktober 2021 hwmi.org
Artikel tersebut berani menyebut dengan kata-kata para Habib Marga Asmat Khan yang ada di Indonesia, Jamaluddin Akbar Asmat Khan Al-Husaini, Syekh Datuk Kafi, Syekh Qurratul Ain, Maulana Malik Ibrahim Asmat Khan Sunan Gresik, Raden Rahmat Asmat Khan Sunan Ampel, Raden Maulana Makdum Ibrahim Asmat Khan Sunan Bonang, Raden Qasim Asmat Khan Sunan Derajat, semua wali termasuk Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati sampai Kiai Haji Hasan Genggong dan banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya saya tampilkan 2 fakta lebih baru. Kalau yang tadi Oktober 2021, yang lebih baru ini Mei dan Juni 2023. Kesatu dari iNews Probolinggo 3 Mei 2023, berita dengan judul Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong 99% keturunan Nabi Muhammad SAW sesuai data dan tes DNA. Kiai Haji Hasan Genggong terah Sunan Giri ke atas sampai Imam Hasan melalui jalur Syekh Abdul Qadir Jailani. Kedua adalah Jurnaba tanggal 1 Juni 2023 memuat tulisan berjudul Silsilah Sunan Ampel menurut isbat resmi Nakobah Ansab Irak, India, dan Mesir. Sunan Ampel ke atas sampai Imam Hussein melalui jalur Musa Al-Kazim, bukan jalur Ali Al-Uraidi. Musa Al-Kazim dan Ali Al-Uraidi adalah kakak beradik. Jadi jelas, baik Sunan Ampel maupun Sunan Giri tidak ada urusan dengan Yaman. Tidak ada hubungan dengan Asmat Khan. Terus maju, semangat kebangkitan nasional kedua. Membersihkan sisa-sisa warisan kolonial Belanda. Melawan penghancuran sejarah yang ada penerusnya. Tidak usah ragu-ragu. Demi bangsa dan negara. Salam bahagia.